Oke teman-teman, jadi customer kali ini rambutnya lumayan keriting dan ikal ya. Jadi pengennya mau dibikin tublok, tapi ini kasusnya karena habis dipopol, dipotong gurunya. Jadi rambutnya yang bagian depan itu kurang panjang, jadi kita maksimalkan ya. Entah nanti jadinya French crop atau tublok, nanti teman-teman bisa dilihat hasil akhirnya. Jadi untuk teman-teman yang baru pemula bisa diikuti ya tutorialnya dan bisa belajar bareng di sini. Jadi sebelumnya kita cari belahannya dulu yang lurus ya teman-teman. Dan ini yang saya pakai ini mesin wol yang 5 tahun ya, ini 5 sampai 6 tahun lah teman-teman. Jadi ini awal-awal kita buka usaha barbershop, dan ini kita mulai pakai guard sepatu nomor 2 teman-teman. Jadi kita harus bikin polanya dulu seperti ini. Nah, jadi mesinnya ini masih tajam sekali ya teman-teman, walaupun pisaunya udah kayak teyeng-teyeng gitu, udah hitam-hitam gitu. Nah, itu karena pakai oli Singer teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya banyak duit ya, beli olinya oli yang bagus lah. Oli terserah ya, mau olinya Wol atau mau oli merek sing Formula One atau merek terserah ya teman-teman. Jadi kalau oli itu suka-suka aja, tapi kalau pakai Singer itu ya efeknya pisaunya jadi hitam teman-teman. Jadi oke, kita langsung ke materinya aja. Polanya kita buat sekitar 3 jari di sampingnya belahan rambut atau di sebelahnya parting ya teman-teman. Jadi jangan tinggi-tinggi, karena nanti kita harus bikin poni yang harus rata ya dengan polanya atau lurus dengan polanya. Jadi kalau polanya nanti ketinggian ya nanti jelek teman-teman. Jadi caranya seperti ini, pakai guard sepatu nomor 2 ya. Oke, jadi untuk pola yang bagian belakang juga kita rapikan ya teman-teman. Tapi ini untuk teman-teman pemula nggak usah khawatir ya kalau misalkan susah atau nggak nyambung-nyambung ya bagian lingkaran belakang ini, karena ini nanti juga bagian dari pengguntingan bagian atas atau jatuhnya rambut. Jadi nanti teman-teman nggak usah bingung ya, toh nanti juga di akhir bakal kita gunting teman-teman. Oke, jadi kita overcome ya bagian-bagian pola yang sekiranya kurang rapi, jadi kita luruskan aja seperti ini. Jadi ini saya kira teman-teman pemula juga bisa ya, ini gampang ya. Jadi intinya kalau belajar itu pelan-pelan teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat tutorial ini misalkan masih bingung ya bisa diulang-ulang aja videonya teman-teman. Oke, jadi untuk teman-teman yang baru menemukan channel kita, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mohon dukungannya. Kalau teman-teman mau subscribe ya terima kasih teman-teman semuanya, dan misalkan nggak subscribe juga nggak apa-apa teman-teman, cukup like aja video ini seperti itu teman-teman. Oke, langsung kita bikin pola gradasinya ya. Jadi ini saya pakai guard ukuran nomor 1 di bagian leher yang paling belakang ini, dan nanti kita sambungkan pakai guard ukuran 1,5 ya teman-teman, supaya nanti ada kesan tapernya ya untuk bagian samping. Nah, jadi ini ya saya pakai guard ukuran nomor 1. Oke, jadi lanjut ke materi teman-teman. Jadi untuk jambangnya atau godek dalam bahasa Jawa, ini kita pakai taper ya nanti ya. Jadi ini kita sambungkan dari 0 gradasinya, dan kita lanjutkan pakai guard ukuran nomor 1 ya. Ini ya kurang lebih ini teknik fade ya. Jadi mungkin teman-teman kalau masih bingung teknik fade itu seperti apa, teman-teman bisa lihat video kita yang sebelumnya, sudah banyak sekali ya tutorial dari kita tentang potongan fade. Jadi ini kita haluskan aja untuk bagian samping supaya nanti gradasinya bisa kelihatan ngeblur teman-teman.
Untuk line up atau outline-nya saya pakai trimmer dari Keme ya teman-teman. Saya lupa tipenya. Jadi ini saya hanya merekomendasikan aja ya. Jadi nanti kalau teman-teman pengen beli ya teman-teman bisa cek di link yang saya taruh di deskripsi aja teman-teman. Saya belinya di Shopee dan ini di bawah 150.000. Jadi ini hanya 100 ribuan lah teman-teman. Jadi ini murah sekali ya untuk teman-teman pemula. Intinya nggak ada alasan untuk nggak bisa belajar potong rambut. Jadi dimulai dari yang paling ringan, yang paling sederhana dulu teman-teman. Jadi kalau ada alat yang bagus, alatnya murah, ya kenapa harus kita yang beli yang mahal teman-teman, kayak gitu ya teman-teman. Jadi intinya kalau ada yang murah yang kita nggak perlu cari-cari yang mahal. Yang penting alatnya tajam dan bisa digunakan sesuai standar potong rambut teman-teman. Untuk bagian sebelah kiri sama ya teman-teman. Jadi ini kita proses sama seperti yang di awal tadi. Kita sambungkan gradasinya dari ukuran yang paling tipis sampai yang paling tebal ini supaya nyambung aja, intinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman harus melakukan perpindahan sepatu dari ukuran 0,5, ukuran 1, ukuran 1,5, ya itu bisa diterapkan teman-teman. Jadi jangan bosan-bosan untuk ganti-ganti sepatu teman-teman. Jadi karena sepatunya itu sudah disediakan ya teman-teman. Jadi itu bawaannya mesin clipper atau mesin cukur, jadi juga kita fungsikan dengan baik teman-teman. Nah, jadi gradasi-gradasi atau bagian-bagian yang kurang ngeblur, kurang connect, nah kita sambungkan kembali. Jadi boleh diulang-ulang ya teman-teman untuk teman-teman yang masih pemula. Nah, jadi sama ya, kita bersihkan juga garis-garisnya supaya lebih jelas ya teman-teman. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Oke, jadi untuk rambut bagian depan kita jepit seperti ini teman-teman, dan langsung aja kita crop ya. Dan ini harus lurus dengan pola bagian samping, jadi langsung manual seperti ini aja teman-teman. Jadi rambutnya ini karena gelombang, jadi ini saya tarik ke depan supaya lebih lurus saja. Jadi intinya teman-teman yang masih pemula itu jangan bingung ya kalau gunting bagian atas atau bagian cropnya. Ini gampang sekali, yang penting polanya itu bisa sejajar dengan pola bagian samping ya teman-teman. Jadi intinya ya yang samping harus kelar dulu, harus selesai polanya yang bagus ya kalau bikin pola. Jadi nanti cropnya bagian depan itu poninya juga biar bagus ya, jadi nanti biar sejajar juga. Nah, jadi caranya seperti itu teman-teman. Nah, oke, jadi untuk rambut bagian atas karena masih agak lebih panjang, jadi ini kita jepit lagi ya ke samping seperti ini. Jadi ini caranya gampang sekali, dan ini tinggal diluruskan dengan pola bagian samping. Nah, ini untuk menjepitnya teman-teman boleh pakai jepitan luar jari atau bagian dalamnya jari ya teman-teman. Jadi boleh salah satunya lah teman-teman. Nah, ini yang penting bisa rapi seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pemula itu jangan takut untuk belajar ya. Jadi ini kita harus upgrade skill terus, kita harus belajar terus tanpa batas teman-teman, supaya kita hasil karyanya bisa mengikuti perubahan zaman ya. Sekarang itu udah modern sekali. Jadi semua tukang cukur harus belajar terus ya, supaya kita bisa bersaing dan sukses bersama teman-teman.
Nah, jadi selain lurus bagian atasnya, jadi untuk kemiringannya juga kita luruskan seperti ini ya caranya teman-teman. Jadi ini mudah sekali. Teman-teman tinggal jepitannya dimiringkan aja ini dari sudut kanan, belakang dan bagian kiri. Jadi nanti supaya jatuhnya rambut bisa bagus teman-teman. Nah, jadi kita luruskan ya kemiringannya seperti ini supaya nanti hasilnya juga nggak kalah dengan barbershop yang mahal ya teman-teman. Oke, jadi sekian dulu ya video dari kita. Semoga tutorialnya bermanfaat untuk teman-teman di seluruh Nusantara. Semoga diberikan kesehatan dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.